Bismillahirrahmanirrahim. Alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Alaihim, semoga tetap kepada mereka as-salatu, salawat, yakni rahmat ta'zim dari Allah, wassalamu, dan keselamatan, wa alihim, dan semoga salawat dan salam pula tercurah kepada keluarga mereka, madamat, sepanjang al-ayyamu, hari-hari. Salawat dan salam semoga tetap atas mereka dan juga atas keluarga mereka sepanjang hari, artinya sepanjang waktu atau sepanjang zaman. Fa dhamiru alaihim, maka dhamir alaihim pada pembuka syair, wa alihim, dan dhamir wa alihim raji'un lil mursalina, yaitu kembali kepada para rasul, yakni salawat dan salam semoga tetap atas mereka para rasul, wa alihim, dan juga keluarganya para rasul. Wa qawluhu madamatil ayyamu, dan ucapannya madamatil ayyamu, sepanjang zaman. Ma dzarfiyatun, huruf ma adalah ma dzarfiyah, masdariyatun, yaitu isim masdar. Wadama, dan kalimat dama tammatun. Tammatun yaitu sempurna, bimakna baqiyat, dengan makna baqiyat, baqo, selama-lamanya. Wal ayyamu, dan kalimat al ayyamu jam'u yaumin, jamak dari kata yaumin. Yaumun isim mufrad, isim jamaknya ayyamun. Wal muradu, dan makna bihi padanya, huna, di syair ini atau di kalimat al ayyam ini, al waktu adalah waktu, wal hinu naharon kana au lailan, wal hinu, dan keadaannya atau masanya, naharon kana au lailan, baik itu siang maupun malam. Wa makna hadzal baiti, dan makna bait ini, syair ini, atlubu minka ya Allah antarhama haula'i birrahmati al-maqrunati bitta'zimi wa an tu'amminahum wa tuhayyiyahum bitibi tahiyyatin muddata dawamil awqati waz zamani wa baqaiha. Makna bait ini, atlubu, aku menuntut, aku meminta, aku berharap, minka, darimu ya Allah, antarhama, agar engkau memberikan rahmat, haulai, demikian rahmatnya, demikian rahmat itu agar engkau berikan kepada para rasul, birrahmati, dengan rahmat, al-makrunati, yang diiringi, bitta'zimi, dengan mengagungkan, wa an tu'amminahum, dan aku berharap kepadamu agar engkau memberikan keselamatan, wa tuhayyiyahum, dan engkau memberikan penghormatan, dari kata tahiyyatun, biti tahiyyatin, dengan sebaik-baik penghormatan, muddata dawamil awqati, sepanjang langgengnya waktu, wazamani, dan masa, wa baqaiha, dan kekalnya waktu.
Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, bahasan lanjut akhir dari menjelaskan tentang para nabi dan para rasul. Kita ini diperintahkan untuk bersolawat kepada para nabi dan para rasul, khususnya bersolawat kepada nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perintah Allah yang Allah perintah kepada hambanya, tapi Allah tidak mengerjakan. Ada perintah Allah yang Allah perintah kepada hambanya, tetapi Allah mengerjakan. Allah perintah kepada kita, aqimus sholata, dirikanlah sholat. Allah sholat enggak? Allah sholat enggak? Enggak. Kalau Allah sholat kepada siapa? Ya. Allah perintah kepada kita agar kita mendirikan sholat, tapi Allah tidak mengerjakan sholat. Wa atuz zakata, Allah perintah kepada kita supaya menunaikan zakat. Allah zakat enggak? Ya. Allah keluarin zakat enggak? Enggak. Kemudian Allah perintah kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan kepada kita melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang sudah istita'ah dalam perjalanannya. Pertanyaannya, Allah ibadah haji enggak? Enggak. Ya. Tapi Allah perintah kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan bersalamlah kalian kepada Nabi Muhammad dengan solawat dan salam yang sempurna. Allah perintah kepada kita supaya bersolawat kepada Nabi. Pertanyaannya, Allah solawat enggak sama Nabi? Allah bersolawat kepada Nabi. Berarti satu-satunya perintah Allah yang Allah perintah dan Allah mengerjakan adalah solawat. Karena awal pembuka ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, kita baca Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih itu kalau sudah pada akhir ayat. Orang kadang umumnya di mana-mana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Allahumma shalli wa sallim alaihi, gitu ya. Nah, itu baru khabar, ya, baru berita sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Sudah ada perintah belum? Belum, baru khabar, berita. Perintahnya pada kalimat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka kita baca solawatnya akhir ayat karena sudah ada perintah, ya. Kalau sudah sallu alaihi wa sallimu taslima, baru kita jawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Karena sudah salah kaprah. Ustadznya aja begitu, bagaimana jamaahnya, ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ustadznya Allahumma shalli alaihi, gitu, ya. Ya, jamaahnya ngikutin, ya. Padahal belum baru khobar, ya, perintahnya pada akhir ayat. Terus boleh apa enggak kalau misalnya sholawatnya baru khobar? Ya boleh, ya. Tapi namanya ilmu kita supaya paham.
baca sholawat itu sesudah diperintah oleh Allah. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, kita umat bersolawat. Ini 3 solawat ini sama apa beda? Sama apa beda? Sama. Solawat itu kalimatnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berarti kalau Allahumma doa ya. Nah, kalau solawat Allah itu doa kepada Nabi, Allah doanya sama siapa? Allah memintanya kepada siapa? Berarti solawatnya Allah, solawatnya malaikat, solawatnya umat Rasul sama apa beda? Beda. Kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, lah Allah mintanya kepada siapa? Maka sholawatnya Allah kepada Nabi memberikan rahmat ta'li ya. Memberikan keselamatan dan keberkahan kepada para nabi, wabil khusus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nabinya kan sudah wafat. Apa masih ada keberkahan Allah kepada Nabi? Masih. Buktinya mana? Agama Islam tumbuh dan berkembang sepanjang zaman. Kemudian mukjizat yang dibawa oleh Nabi, sekalipun nabinya sudah wafat, yakni kitab suci Al-Quran, mukjizat ini tetap energik. Mukjizat ini tetap manfaatin kepada siapapun. Mukjizat Al-Quran ini tetap bisa memberikan petunjuk sekalipun nabinya sudah wafat. Sementara mukjizat nabi-nabi yang lain masih manfaat gak? Misal Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau itu nggak mempan api, ketika dilempar ke api Namrus nggak mempan, apinya malah membuat dingin ya badan Nabi Ibrahim. Itu mukjizat. Nah, kalimatnya apa yang bisa menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api neraka? Kalimatnya hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Jadi ketika Nabi Ibrahim dilempar ke tengah api, beliau berteriak dengan kalimat hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Itu. Segitu kalimatnya. Nah, kemudian ketika sudah sampai ke Islam, ditambah ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau baca sendiri, kalau baca rame-rame, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu spontan Allah merubah sifat api. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim. Sekarang umpamanya kalimat itu Bapak baca, kira-kira api bersahabat nggak sama Bapak? Misalnya nanti pulang ngaji, kita peletekin kompor ya. Kita taruh tangan kita di atas kompor, terus kita mengucapkan kalimat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Udah berkali-kali deh tuh. Kira-kira
itu api mempan nggak di tangan kita? Melocot-melocot tangan kita. Tapi kenapa di badan Nabi Ibrahim kalimat ini bisa menyelamatkan? Itu berarti berlaku pada zaman nabinya. Contoh lain, Nabi Allah Musa alaihi salam, mukjizatnya terkenal tongkat. Ya, tongkatnya Nabi Musa, tongkat ajaib. Dipukulkan batu, keluar air. Dipukulkan lautan, terbelah. Dipukulkan tempat minum kambing mertuanya, ya, bayi kambingnya semuanya belang. Sebelum dipukulkan di tempat minum, lahir bayinya polos. Begitu dipukulkan di ember tempat minumnya, bayinya belang semua. Itu kan Nabi Musa kan menikahi Sofurah itu nggak punya duit. Karena disuruh perempuannya, Pak, ada anak laki gagah, dia kuat, dia udah bantu kita ini berdua ngambil air, berebut dengan orang lain. Udah Pak, diangkat jadi karyawan sini aja. Nah, udah jadi karyawan, lama-lama kesemsem. Akhirnya udah Pak, pungut mantu aja dah katanya. Akhirnya oleh Nabi Syuaib, Musa ditawarin, mau jadi mantu saya? Ya mau, tapi saya nggak punya duit buat bayar mahar. Ya sudah, nggak apa-apa, maharnya kamu kerja 8 tahun nggak dibayar. Mas kawinnya ya, kerja 8 tahun tanpa dibayar. Udah nurut aja Nabi Musa. Udah genap 8 tahun, mertuanya kesianan. Ya. Sian banget nih mantu saya ini, nggak punya banda. Kata Nabi Syuaib, udah Musa, gini aja dah. Ini kan kamu ngurusin kambing. Ntar kalau itu kambing yang pada bunting itu beranak, kalau anaknya belang, bayinya yang belang buat kamu. Kalau bayinya polos buat saya. Itu saking kesian mertuanya itu. Nabi Musa dibisikin sama malaikat Jibril, tuh tempat minumnya kobok-kobokin aja pakai tongkat. Dikobok-kobokin pakai tongkat. Iya. Akhirnya bayi kambing tahun itu belang semua. Ya kambing kan beranaknya biasanya ada yang 2, ada yang 3. Berarti setahun itu ya udah mengalahkan jumlah kambing milik mertua. Kata mertua, bagus banget nih rezeki mantu. Belang semua, gak ada yang polos. Udah biarin deh, saya kalah dah buat mantu. Tahun berikutnya kata Nabi Syuaib, udah kalau tahun kemarin belang buat kamu, tahun ini kalau belang buat saya. Kalau polos bayinya buat kamu. Ya. Nabi Musa nggak kobok-kobokin lagi itu pakai tongkat. Bayinya lahir polos semua. 2 tahun sudah mengalahkan mertuanya. Sesudah genap 10 tahun baru Nabi Musa diperintah untuk mulai memperoleh kitab suci. Nah, mukjizatnya tongkat. Tongkatnya sekarang masih ada nggak? Ya. Wallahu a'lam. Tapi di museum Turki itu ada ya, tulisan hadihi asa Musa. Ini tongkatnya Musa. Kalau umpamanya Bapak mampir ke museum Turki minjem tongkatnya Nabi Musa, itu buat mukul batu masih keluar air nggak? Ya. Buat mukul lautan masih terbelah nggak? Enggak. Habis kekuatan mukjizat ya, sesuai dengan selesai
masa jabatan para nabi dan para rasul, yaitu lewat wafat atau meninggal dunia. Tapi mukjizat Al-Quran, rasulnya sudah wafat, Al-Qurannya masih berfungsi nggak? Masih manfaat nggak sepanjang zaman? Nah, ini termasuk karena rahmatnya Allah, karena sholawat dan salamnya Allah, keberkahan Allah sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sholawatnya Allah, Allah memberikan rahmat ta'zim, Allah memberikan keselamatan dan keberkahan. Sholawatnya malaikat beda lagi. Sholawatnya malaikat adalah al-muhafadzah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memberikan pemeliharaan, memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik semasa masih hidup maupun sudah wafat meninggal dunia. Makamnya Rasulullah itu kalau malam hari dijaga oleh 70.000 malaikat. Nah, ini waktu masuk waktu subuh kayak begini, nanti aplusan berganti 70.000 malaikat siang sampai maghrib. Maghrib rapi berganti lagi 70.000 malaikat malam, terus begitu. Sehingga makam Rasulullah itu tidak akan rusak ila yaumil qiyamah. Tapi kalau makam nabi-nabi yang lain, kuburan nabi-nabi yang lain, ya, pertama ada yang tidak jelas apakah benar ini kuburan Nabi A, ini kuburan Nabi B. Kemudian yang kedua, kuburan nabi-nabi itu misalnya kuburan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya, yang kuburan Nabi Yakub itu adanya di wilayah Palestina yang sekarang dikuasai oleh Zionis, ya. Kemudian kuburannya itu dirubah modelnya, monumennya, ya, dibuat gaya orang-orang Zionis Israel, Yahudi Israel, ya, itu bisa saja terjadi, ya. Sekalipun bahwa para nabi dan para rasul itu mereka mengajarkan agama tauhid, mentauhidkan Allah. Karena itu, ya, Al-Quran menjelaskan, ya, ada kebenaran dari Allah yang hakiki, ada yang kemudian kebenaran sebab klaim oleh orang-orang zaman belakangan. Ya. Jadi misalnya Nabi Yakub itu kuburannya adanya di sinagog ya. Lalu kemudian dibalut dengan gaya-gaya kuburan orang-orang Yahudi, tetap aja bahwa Nabi Yakub adalah nabi yang mengajarkan, mengesahkan Allah. Umpamanya Nabi Allah Isa alaihi salam dirafakkan oleh Allah sehingga kuburannya tidak ada di bumi, lalu kemudian oleh umatnya dianggap sebagai anak Tuhan, tetap saja Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Isa adalah nabi yang mengajarkan agama tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kebenaran hakiki begitu. Makanya misalnya, ya, yang sedang ramai tentang kuburan-kuburan, ya, mungkin awalnya ya kuburan ya biasa aja, patok kuburan gitu ya, terus kemudian dikasih tanda apa secara alamiah, ya, ala orang-orang daerah setempat. Tapi kemudian datang orang-orang baru yang mengklaim bahwa ini keturunannya,
lalu kemudian dirubah namanya, dirubah situsnya dan sebagainya, ya itu bisa saja terjadi, ya. Tapi bahwa kebenaran yang hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan sedang ramai kuburan-kuburan palsu, ya. Kuburan-kuburan yang ada di Indonesia tentu sesudah zaman keislaman, mayoritas kuburan itu lepas dari nisannya nggak ada namanya, lebih banyak adalah kuburan-kuburan orang Islam. Nah, ketika penjajah datang lalu kemudian membawa agama penjajah, ya, lalu kemudian ya sesudah itu ya ada kuburan-kuburan yang luar dari agama Islam. Jadi kebenaran hakiki ya mutlak milik Allah. Adapun orang kemudian berubah-ubah, yaitu karena sedang menguasai, maka kemudian dia bisa merubah ya sesuka dia. Seperti misalnya kenapa Rasulullah ketika di Madinah Allah suruh sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ya. Padahal Rasulullah pinginnya sholat itu tetap menghadap ke Masjidil Haram, karena Mekah pada waktu itu belum merdeka, masih dikuasai oleh orang-orang musyrik. Tidak kurang dari 360 berhala mengelilingi Ka'bah. Nah, logikanya kalau umat Islam menghadap sholatnya ke Masjidil Haram, berarti di situ juga ada berhala. Ada berhala. Maka di satu sisi karena Mekah belum merdeka, di sisi lain di Madinah banyak orang-orang Yahudi, supaya orang Yahudi tahu bahwa Islam bukan agama baru, tapi Islam agama penyempurna dari agama-agama yang ada sebelumnya. Contoh seperti itu. Misalnya di masjid ini ada ruang kosong, tiba-tiba dibuatkan kuburan, ya, lalu dikerudungin kain putih, ya, lalu dibakarin kemenyan atau dikasih minyak wangi, lalu dikeramatkan, ya bisa saja terjadi, ya. Karena sedang dikuasai oleh, ya, sedang diketuai oleh seseorang yang menginginkan seperti itu. Nah, tinggal generasi seterusnya. Kalau generasi selanjutnya itu tahu sejarahnya, begitu berganti generasi, ini mah kuburan palsu, bongkar aja, misalnya gitu. Tapi kalau generasi sesudahnya nggak tahu, akhirnya mengikuti generasi yang pertama, ini kuburan palsu dikeramatkan, ya semua pada ngikutin dikeramatkan. Itu contohnya seperti itu. Jadi sholawatnya malaikat kepada Nabi adalah bahwa malaikat bertugas memelihara Nabi Muhammad SAW, baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia, sehingga kuburan Nabi tidak akan rusak sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Dulu kan zaman mula-mula muncul Wahabi di negeri Arab, itu kan semua situs Islam dibongkar, dihapus, ya. Termasuk kuburan-kuburan itu kan diratakan, ya, seperti yang ada sekarang ini. Kuburan di Baqi, di Ma'la, itu nggak ada nisannya. Ada juga paling tanahnya rata, paling ada batu itu aja. Dulunya ya ada nisan-nisannya. Nah, ketika Muhammad al-Sa'ud berkuasa di Mekah, di Arab, kemudian didukung oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kemudian dipahami adalah paham Wahabi, nah itu dihancur-hancurin. Termasuk makom Nabi dulu juga mau diratakan. Tapi kemudian umat Islam Indonesia membuat resolusi, ya, resolusi jihad, ya, yaitu mengirim utusan
lewat Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Hashim Ash'ari, lewat Jam'iyah Nahdlatul Ulama, membuat petisi Hijaz menyampaikan surat kepada Raja Saud supaya makom Nabi tidak dibongkar. Akhirnya direstui, sehingga sampai sekarang masih ada makom Nabi kita Muhammad SAW. Itu contoh. Itu diantaranya adalah pemeliharaan oleh para malaikat. Nah sekarang sholawat kita kepada Nabi maknanya apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maknanya apa? Ya Allah, semoga engkau berikan rahmat ta'zim kepada Nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Zahirnya doa. Zahirnya doa. Ya. Tapi apa pantas kita mendoakan Nabi? Ya. Pertama, siapa kita? Kok kita berani-beraninya mendoakan Nabi? Emang bersihan siapa kita sama Nabi? Ya. Nah, zahirnya kita mendoakan kepada Nabi, ya. Karena kalimatnya Allahumma. Tapi hakikatnya adalah sebuah bentuk pengakuan, ya, bahwa Nabi Muhammad itu Rasul Allah dan Nabi kita. Kemudian yang kedua adalah harapan supaya kita juga diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kecil, kita tidak kenal dengan Pak Lurah kita, Lurah Kota Bambu Utara, nggak tahu siapa sekarang lurahnya. Ya, kita nggak kenal. Tapi bagaimana caranya supaya kita dikenal oleh Pak Lurah? Tetangga kita kerjanya di kelurahan. Ya. Mau jalan Mas? Ya. Iya Pak. Tolong ya nitip salam sama Pak Lurah. Nah. Salamin, jangan enggak. Iya Pak Haji. Gitu. Udah. Ini karyawan kelurahan sampai pas papasan ketemu Pak Lurah baru datang juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Lurah dapat salam dari tetangga saya. Ya. Siapa? Pak Haji Umar. Orangnya yang mana? Ini fotonya tuh, gambarnya ditunjukin di HP misalnya. Oh ya sudah, nanti kalau kamu pulang salam balik ya buat Pak Umar. Nah ini kan berarti salam kita kepada Pak Lurah, kita butuh pengakuan supaya Pak Lurah kenal kepada kita. Nah, udah. Besoknya lagi begitu, besoknya lagi salam lagi. Ketika kita datang ke kelurahan, sekalipun Pak Lurah belum pernah ketemu kita, begitu kita datang, Pak Haji Umar ya? Iya Pak Lurah, alhamdulillah ketemu salaman. Padahal baru kenal, ya. Seperti sudah kenal lama. Nah begitu kita bersolawat kepada Rasulullah, ya. Ya. Kita mengakui bahwa Rasulullah adalah Nabi kita, dan kita butuh diakui bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mendoakan kepada Nabi, ya jauh api dari panggang. Ya. Kenapa? Karena ya masa Nabi didoakan. Ya. Nah di sini yang tidak difahami oleh sebagian kita, sehingga kadang-kadang orang luar Islam itu suka nyindir kita. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa menyelamatkan umatnya, sementara umatnya aja masih doain kepada nabinya. Nah ini kita harus paham. Kemudian sholawat dan salam itu semoga tetap pula kepada keluarganya, ya, keluarga Nabi,
Ya. Alun Nabi, ya. Keluarga. Pernah saya sampaikan, keluarga itu, ya, keluarga itu ada dua jalur. Pertama jalurnya lin nasab, yang kedua jalurnya lis sabab. Ya. Ada dia keluarga karena nasab keturunan, ada dia keluarga karena ada sebab. Nah, kalau keluarga Nabi sebab nasab, sebab keturunan, tentu kalau Nabi itu orang Arab, ya, mukanya, fisiknya ya fisik Arab. Maka kalau ada orang Arab ngaku keturunan Nabi, ya kita percaya aja. Ya. Tapi kalau pesek-pesek begini ngaku keturunan Nabi, dari mana ceritanya? Ya, ya kecuali keturunan Nabi Adam. Gitu. Nah, jadi tentang apa itu masalah nasab yang rame ini, ya saran saya sama kita nggak usah ikut-ikutan. Ya, ya bener ya syukur, nggak bener ya bukan urusan kita. Ya. Ya, nasab itu nyambung kepada Rasulullah, ya syukur. Kalaupun nggak nyambung, tanggung jawab masing-masing. Karena nggak ada untung ruginya kita membenarkan atau menyalahkan. Tapi bahwa keluarga Nabi itu ada yang nasab, jalannya dari mana? Yaitu jalannya dari Sayyidatina Fatimah. Bahwa Siti Fatimah itu dinikahi oleh Sayyidina Ali, punya anak laki-laki dua. Ini yang cukup dikenal, ya. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Keturunan Sayyidina Hasan disebutnya Syarif, ya. Keturunan Sayyidina Husain disebutnya Sayyid, ya. Maka ada Syarif, ada Sayyid. Tapi yang berkembang di Indonesia adalah Habib. Nah, ya boleh-boleh saja kita ngaku Habib juga boleh, karena Habib itu artinya kekasih Allah, ya. Kalau Habib makna umum, ya. Tapi Habib yang makna khusus dipahami adalah termasuk keturunan dari Rasulullah. Nah, yang kedua, keluarga itu lisabab, ya. Karena sebab kita masuk dalam golongan keluarga Nabi, sebab kita adalah orang-orang yang beriman. Sebab kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, maka kita digolongkan masuk dalam keluarga Nabi. Bahkan Syekh Nawawi menyebutkan, walau kana usatan, sekalipun dia orang maksiat, orang itu ahli maksiat, kalau dia orang Islam, dia beriman, ada kalanya dia ibadah sholat, sekalipun dia ahli maksiat, masih tergolong alun Nabi, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat di Syarah Uqudul Lujain atau di Syarah Safinatun Najat itu, ya, Syekh Nawawi menjelaskan, sekalipun orang Islam itu ahli maksiat, kalau dia labelnya masih Islam, masih ada iman, masih mau sholat, sekalipun sholatnya nggak tentu, ya, dia masih masuk golongan keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu kita keluarga Nabi apa bukan? Keluarga Nabi. Karena apa? Karena sebab, bukan karena nasab. Itu. Nah, kalau sudah sama-sama keluarga Nabi, kenapa diributin? Gak ada artinya ngeributin, gitu. Jadi ada keluarga, ada pula sahabat, ya. Siapa sahabat? Orang yang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi dan beriman kepada
Nabi, walau lahdotan, sekalipun sebentar, ya. Tapi hidup di zaman Nabi, bertemu Nabi dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu masuk dalam golongan ashabun Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Jadi salawat kita kepada Nabi diantaranya adalah supaya kita diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti di akhirat ketika kita dalam kesulitan, Rasulullah berkenan untuk memberikan pertolongan lewat namanya syafaat. Wallahu a'lam bishawab. Belum 5:30 ya, sudah syuruk. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.